Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak 10 akuntansi. Pada saat ini kita akan memasuki pelajaran bab kelima, yaitu keseimbangan lingkungan. Biasanya lingkungan mengacu kepada segala sesuatu yang mengelilingi suatu organisme dan mempengaruhi cara hidup organisme tersebut. Dan keseimbangan lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Untuk keseimbangan lingkungan biasanya dapat tercapai ketika interaksi antara organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan dengan proporsional. 1. Interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem disusun oleh komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan ekosistem. Untuk interaksi antar komponen biotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selain interaksi antar komponen biotik, juga terdapat interaksi lain, yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Keseimbangan lingkungan akan tercapai jika interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, air, intensitas cahaya, dan lain-lainnya dapat menjadi faktor penentu persebaran organisme di muka bumi. Setiap jenis organisme memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap berbagai faktor lingkungan, sehingga ada jenis-jenis organisme tertentu yang hanya mampu menempati lingkungan dengan kondisi tertentu pula. Apabila faktor-faktor lingkungan mengalami fluktuasi yang demikian drastis, populasi organisme yang ada pada lingkungan tersebut pun akan terpengaruh. Perubahan kondisi lingkungan juga dapat mengancam keseimbangan lingkungan. 2. Suksesi. Suksesi adalah proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi. Akibatnya adanya gangguan pada komunitas tersebut. Di alam terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Untuk suksesi primer, proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan. Suksesi primer terjadi jika komunitas awal terganggu secara total sehingga terbentuk komunitas baru. Selanjutnya, suksesi sekunder. Suksesi sekunder berbeda dengan suksesi primer, di mana untuk suksesi sekunder biasanya terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan, tetapi kemudian mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas yang ada di area tersebut, dan biasanya hanya meninggalkan tanah yang tetap utuh. Untuk suksesi sekunder terjadi jika gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total terhadap tempat komunitas tersebut, sehingga masih bisa terbentuk kehidupan seperti semulanya.